pengetahuan kebidanan kehamilan pada trimester 3. Selamat menyaksikan. Ibu Indah Purwati dipersilakan masuk. Selamat siang. Siang Ibu, silakan duduk. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Desa dari Puskesmas Sekarang. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Indah Purwati. Ibu Indah Purwati Dari Tanjung Karang. Dari Tanjung Karang. Ibu kesini diantar suami atau diantar sama keluarga Bu? Diantar sama suami. Diantar sama suami. Suaminya menunggu atau pulang? Ada di luar. Kenapa nggak disuruh masak Bu? Udah ibu gantiin soalnya suami saya tapi diambil sama bidan. Ibu, tujuan Ibu kesini untuk apa? Mau periksa kehamilan. Periksa kehamilan. Sebelumnya di sini Bu, saya mau mengajukan pertanyaan. Atau mungkin nanti Ibu mau mengajukan pertanyaan, Ibu bisa langsung saja ya bertanya kepada saya. Ya. Sekarang kalau menurut Ibu, usia kehamilan Ibu itu sudah masuk bulan keberapa? Sekarang udah masuk bulan ke-8. Bulan ke-8. Selama kehamilan ini apa yang Ibu rasakan? Misalnya ada ketidaknyamanan. Ada ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Palingan cuma sakit pinggang aja. Sakit pinggang. Sakit pinggangnya itu di sebelah mana Bu? Kiri atau Di kanan? sebelah kiri. Di sebelah kiri. Itu Ibu alami sudah dari usia kehamilan Ibu berapa bulan? 7 bulan. Pas 7 bulan ya. Ibu tadi keluarnya sakit pinggang di sebelah kiri. Ibu mengalami di usia kehamilan 7 bulan sampai dengan sekarang. Iya. Selama Ibu sakit pinggang ini Bu, gimana cara Ibu mengatasinya? Palingan saya misalnya kalau capek istirahat, terus kadang jalan-jalan pagi. Ibu istirahat, jalan-jalan pagi. Istirahatnya itu misalnya Ibu tidak melakukan aktivitas apa-apa gitu, tidur aja, atau Ibu melakukan tapi aktivitas yang tidak terlalu berat. Iya, Yang nggak terlalu berat. Ibu. Kemudian di sini Bu, karena Ibu datang untuk memeriksa kehamilan, jadi ada beberapa pertanyaan dan pengkajian yang akan saya lakukan. Oke. Sebelumnya saya mohon izin dulu nih Bu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang Ibu rasa itu Ibu keberatan, Ibu bisa langsung menghubungi saya. Saya mohon izin nih Bu. Yang pertama Bu, tadi Ibu namanya Ibu Indah. Usianya Ibu Indah berapa sekarang Bu? 24. 24. Jadi 25 Saya pas ya. 24 atau 25? 25. 25. Tapi kelihatannya 20 ya. Oh iya. Masih berjalan. Pekerjaannya Ibu ini sebagai ibu rumah tangga kah atau Ibu kerja di kantoran? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga biasa. Iya. 7 bulan. Pas 7 bulan ya. Ibu tadi keluarnya sakit pinggang di sebelah kiri. Ibu mengalami di usia kehamilan 7 bulan sampai dengan sekarang. Iya. Selama Ibu sakit pinggang ini Bu, gimana cara Ibu mengatasinya? Palingan saya misalnya kalau capek istirahat, terus kadang jalan-jalan pagi. Ibu istirahat, jalan-jalan pagi. Istirahatnya itu misalnya Ibu tidak melakukan aktivitas apa-apa gitu, tidur aja, atau Ibu melakukan tapi aktivitas yang tidak terlalu berat. Iya, Yang nggak terlalu berat. Ibu. Kemudian di sini Bu, karena Ibu datang untuk memeriksa kehamilan, jadi ada beberapa pertanyaan dan pengkajian yang akan saya lakukan. Oke. Sebelumnya saya mohon izin dulu nih Bu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang Ibu rasa itu Ibu keberatan, Ibu bisa langsung menghubungi saya. Saya mohon izin nih Bu. Yang pertama Bu, tadi Ibu namanya Ibu Indah. Usianya Ibu Indah berapa sekarang Bu? 24. 24. Jadi 25 Saya pas ya. 24 atau 25? 25. 25. Tapi kelihatannya 20 ya. Oh iya. Masih berjalan. Pekerjaannya Ibu ini sebagai ibu rumah tangga kah atau Ibu kerja di kantoran? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga biasa. Iya. Pendidikan terakhir Ibu?
SMA. SMA. Pegang ibu SMA. Kalau suaminya bu namanya siapa? Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole. Umur suami ibu berapa? 27. 27. Berarti beda berapa tahun sama ibu? 2. Beda 2 tahun ya. Pekerjaan suaminya ibu apa? Tadi tinggal di mana di Mataram? Iya. Karena biasanya kalau di Mataram itu kerjanya apa di perkantoran mungkin kami. Alhamdulillah di dosen. Wih dosen ya hebat. Berarti jodohnya ibu tinggi ya. Iya. Ibu masuk SMA tapi jodohnya dosen. Semoga nanti anaknya juga bisa jadi dosen ya. Amin. Ibu dengan suami ini udah berapa lama nikah? Udah 3 tahun. 3 tahun. Berarti ini kehamilan pertama setelah 3 tahun menikah. Iya. Oke Bu, selanjutnya ibu dengan suami menggunakan bahasa apa di rumah atau dengan orang-orang sekitar gitu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia Bu ya. Kemudian suami ibu ini kan bekerja sebagai dosen. Nah, apakah suami ibu ini merokok atau mungkin dia minum minuman yang mengandung alkohol Bu? Alhamdulillah sih enggak. Enggak minum minuman yang mengandung alkohol Bu? Alhamdulillah sih enggak. Enggak ya, merokok juga enggak, alkohol juga enggak berarti. Iya. Kalau ibu sendiri gimana? Jangan-jangan ibu yang merokok Enggak. tanpa alkohol. Enggak, saya enggak. Iya, bagus Bu ya, enggak Iya. boleh kalau perempuan itu. Suaminya juga jangan dikasih ya, jangan Iya. sampai. Enggak. Ini kan kehamilan ibu yang pertama setelah 3 tahun ibu menikah. Terus gimana Bu dukungan dari keluarganya ibu, dari suaminya, semuanya mendukung atau seperti apa? Alhamdulillah sih mereka dukung karena kan udah lama 3 tahun nikah, jadi baru hamil. Berarti semua. Ibu, ini kan ibu hamil yang pertama ya setelah 3 tahun ibu nunggu. Selama 3 tahun ini Bu, ibu merencanakan atau seperti apa Bu kehamilannya atau memang ini ditunggu-tunggu kehamilannya? Iya sih kehamilan ditunggu-tunggu karena kan udah 3 tahun nikah, jadi terus pas ketiga tahunnya saya hamil, jadi didukung sama keluarga saya. Berarti dukungan dari keluarga, dari suami itu semuanya mendukung Bu? Iya. Ya, syukur kalau gitu Bu ya. Berarti kehamilan ini harus kehamilan yang membahagiakan ya Iya. untuk semua keluarganya. Iya. Kemudian Bu, status kesehatan suaminya ibu nih, maaf sebelumnya Bu ya saya nanya Iya. kesehatan suaminya ibu. Suaminya ibu ini sehat kan sekarang ya, nggak ada keluhan apa-apa? Iya, alhamdulillah. Syukur kalau gitu Bu. Nah ibu dulu selama hamil ibu Bu ya, dari hamil yang 1 bulan sampai sekarang kan 8 bulan. Ibu pernah nggak disuntik di bagian sini tengah? Ibu nggak pernah. Karena di bulan Kedua. bulan pertama dan kedua. Ibu tahu nggak itu suntikan itu apa? Ibu nggak tahu? Iya. Nggak dijelaskan sama bidannya kemarin di sana? Dijelaskan sih, tapi saya mungkin yang tidak terlalu Itu tahu juga ya. Jadi Bu, itu imunisasi Bu D, imunisasi tetanus, toksoid. Oh, iya. Itu 2 kali di bulan pertama dan bulan kedua. Nah nanti kalau ibu dilakukan lagi misalkan penyuntikan atau apa itu ibu tanyakan deh ibu Iya. dan ini untuk apa gitu ya supaya tahu, supaya nggak kayak sekarang nih ibu Iya. nggak tahu ibu disuntik buat Iya. apa kan. Nah selanjutnya Bu, tadi kan ibu bilang kalau selama ibu sakit pinggang ini ibu beristirahat aja. Terus sebelum ibu sakit pinggang ini ada nggak beban kerjanya ibu selain ibu jadi ibu rumah tangga? Mungkin ibu kerja sampingan atau bantu-bantu? Itu nggak ada sih, cuma jadi rumah aja, piring, cuci baju gitu. Cuma kerja di rumah aja berarti murni ibu rumah tangga. Suami ibu yang kerja ya? Ibu kemudian keluarga ibu ini yang mengambil keputusan selama ibu hamil itu siapa Bu? Kan ibu tinggalnya di rumah sama siapa? Sama orang tua? Enggak. Oh, sama orang tua, sama suami aja. Iya. Oke, berarti berdua sama suami. Tapi untuk pengambilan keputusannya itu suami ibu atau minta persetujuan sama mertua? Tentu sama suami, sama mertua, sama ibu bapak saya juga sih. Berarti pengambilan keputusannya itu dari suami sama mertua Bu ya? Ya, sama mamanya, mama saya juga. Oh, orang
usia kehamilan kalau nggak salah dia 3 bulan sama 5 bulan. 3 bulan dan 5 bulan. Itu dalam 1 bulan itu sering-sering atau Enggak. ya. Jadi sebenarnya dianjurkan ibu berhubungan, tetapi nanti di trimester akhir. Karena kan udah masuk bulan ke-8 ya. Berarti nanti di bulan ke-9. Untuk apa, Bu? Karena nanti hubungan seksual itu dapat membantu meningkatkan kontraksi dari ini, Bu, kayak gitu. Jadi jangan sekarang atau jangan juga terlalu sering sih. Ya. Dianjurkan tapi ya dengan intensitas yang terlalu sering. Berarti nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa, ya asalkan tetap jangan terlalu sering, gitu aja sih intinya Bu ya. Dan nanti itu di kehamilan 9 bulan. Baik Ibu, tadi kan beberapa pertanyaan berkaitan dengan biodata Ibu. Sejauh ini Bu, ada yang mau Ibu tanyakan mungkin, atau Ibu bingungkan, atau Ibu keberatan sama pertanyaan saya Bu? Ada? Untuk saat ini belum sih. Belum ada, oke. Nah, kita lanjut nih Bu ke kajian riwayat kesehatan keluarga Ibu, baik dari mertua Ibu atau dari keluarga Ibu, orang tua Ibu. Kalau dari suami mungkin Bu ya, di sini Ibu sering enggak suaminya atau mungkin Ibu sendiri, orang tuanya atau mertuanya itu Ibu lihat pusing, terus sakit kepala, mimisan, tekanan darahnya itu tinggi Bu, atau waktu dia periksa darah itu Ibu dengar sampai misalnya 180 gitu, pernah Bu? Enggak pernah ya. Nah itu namanya hipertensi Bu, kalau bahasa kesehatannya itu, atau darah tinggi ya kan ya. Pasti Ibu sering lah ya dengar, apalagi suaminya dosen nih, pasti tahu lah. Kemudian Bu, kalau Ibu kencing nih, Ibu dulu ya yang saya tanya ya. Ibu kencing tuh, kencingnya dikerumunin semut enggak? Atau mungkin Ibu sering lapar, sering laparnya itu lapar yang enggak, misalnya Ibu makan sekarang sehari berapa kali? Kalau sehari 3 kali sih. Sehari 3 kali. Berarti itu memang siklusnya normal dari Ibu hamil 3 kali sehari. Iya. Pernah enggak Ibu ngerasain kayak lapar-lapar aja nih, pengen makan gitu, pernah Bu? Enggak sih. Atau mungkin Ibu lihat keluarga Ibu, suami Ibu, mertua, orang tua gitu, ada enggak yang pernah lihat gitu? Enggak, normal. Semuanya. Terus mereka mungkin ada yang sering kencing. Kalau Ibu sering kencing kan itu memang normal selama kehamilan. Ya Bu, itu normal. Tapi kalau yang nggak hamil itu sering kencing, itu bisa jadi dia diabetes. Jadi gejala lapar
semuanya itu masih dalam keadaan sehat ya. Ya. Selanjutnya, ibu pernah nggak merasakan sakit di bagian dada sebelah kiri? Kalau dada nggak ada. Nggak ada bu ya, berarti ibu nggak ada riwayat penyakit jantung. Oh iya. Itu bu. Selanjutnya, pernah nggak keluarga ibu atau mungkin mertua ibu, adik ibu atau ibu sendiri itu ngerasain kayak kejang, benar-benar kejang, terus pingsan, terus keluar busa bu dari mulut? Itu nggak ada, bu ya. Berarti semua riwayat kesehatan keluarganya itu semuanya negatif. Ini berarti asalnya negatif semua, aman berarti. Kenapa saya nanya riwayat kesehatan keluarga bu? Karena nanti pasti berpengaruh sama ibu, apalagi rata-rata nih penyakit yang keturunan kayak diabetes itu kan dari keturunan. Jadi perlu saya tanyain supaya nanti bisa tahu nih kalau dari keluarganya tidak ada, berarti kemungkinan besar dari ibu juga tidak ada. Jadi nanti kehamilan itu tidak berbahaya gitu, bisa normal. Kemudian di sini bu, nah selanjutnya sekarang kan saya mau nanyain dari ibu sendiri nih. Tadi kan dari keluarga ya. Tapi sebagian besar penyakit-penyakit yang kayak darah tinggi, diabetes gitu, sesak napas itu ibu pernah juga alami atau tidak? Nggak pernah. Tidak pernah bu ya. Berarti dari keluarga maupun dari ibu sendiri itu tidak ada ya riwayat penyakit hipertensi, darah tinggi, diabetes, terus penyakit jantung, atau penyakit ginjal itu pernah nggak ngerasain sakit pinggang itu bu? Tidak pernah. Pasti paling kayak yang kemarin sakit biasa. Karena Yang pengaruh hamil. hamilnya itu bu ya, itu karena pengaruh hamilnya. Berarti dari ibu sendiri, dari keluarga itu tidak ada alergi atau penyakit-penyakit hipertensi, diabetes itu bu ya, semuanya negatif berarti bu ya. Nah sekarang Ibu bekerja sebagai dosen, artinya tinggal serumah kan sama ibu ya, tidak bisa rumah gitu. Dosen itu juga sekitar Mataram, berarti bolak-balik itu bu ya, tidak dia kayak Nggak jauh. dia ya tidak jauh gitu, berarti dekat sama ibu. Misalnya pulang dari kampus ngajar langsung pulang, tidak yang nyari tempat tinggal lain gitu ya bu ya. Tidak, profesinya itu berarti masih yang tidak kayak misalnya kayak pelaut itu kan bisa jauh gitu ya. Dan ibu kemudian ada nggak ibu merasakan keluar cairan dari vagina, cairan kayak lendir itu bu? Ada sih. Terus warnanya warna Putih bening. bening ya, warna bening. Terus ibu ada merasakan luka nggak atau pembengkakan di bagian vagina? Nggak ada. Nggak ada bu ya. Saat ibu mulai kecil nih, waktu ibu kencing, ada nggak rasa-rasa nyeri gitu bu? Pas ibu mulai kecil? Nggak ada. Nggak ada. Kemudian ibu pernah nggak diare? Ibu tahu diare? Diare. Iya, diare itu buang air besar, tapi ibu diare itu feses ibu atau keluaran tinja bu ya, bahasa-bahasanya itu cair terus menerus terus diare. Pernah nggak? Nggak pernah. Sama kehamilan ya? Ya selama kehamilan atau sebelumnya nggak pernah ya bu ya, pernah berarti ibu diare. Kemudian ibu pernah transfusi darah nggak, donor darah bu? Donor darah nggak pernah. Nggak pernah donor darah selama sebelum nikah atau sudah nikah tuh nggak? Kalau belum nikah pernah. Donor darah ya, tapi di transfusi misalkan ibu sakit terus dapat donor dari luar itu nggak pernah. Nggak pernah. Nah, berarti ibu pernah mendonorkan gitu ya. Nah, selanjutnya bu, ibu waktu menstruasi nih, saya nanya ini menstruasi pertama kali saat ibu remaja itu kelas berapa? Ibu ini atau Kelas 3 SMP. kelas 3 SMP. Saat itu ibu umur berapa bu kelas 3 SMP? Kira-kira Kan sekarang 15 ya? Iya. Benar 15 tahun ya. Terus siklus menstruasinya itu lancar nggak bu? Misalnya yang per bulan itu berapa hari?
Lancar sih, 1 bulan satu kali. Satu kali, terus berapa hari Bu? Palingan 4 hari. 4 hari, 4 hari ya. Terus siklusnya itu misalkan bulan Januari nih Bu, di tanggal pertama atau di bulan awal, terus selanjutnya awal aja atau dia tak tentu? Kadang nggak tentu juga sih, misalnya udah awal bulan, terus bulan yang akan datang itu Bisa dia bisa tanggal lain, tapi setiap bulannya itu selalu menstruasi ya. Terus selama menstruasi itu ibu pernah nggak ngerasain nyeri sampai pingsan gitu Bu? nggak pernah. Ya. Dan sakit kayak biasa. Oh, sakit biasa itu hari pertama biasanya Iya. ya. Terus darah yang keluar Bu banyak nggak? Ibu pernah nggak? Ya, darah yang keluar tuh banyak. Enggak sih, menurut saya kayak normalnya menstruasi. Iya. Tapi misalnya 4 hari ya. Iya. Cuma Bu ya agak ini soalnya lagi ada pembangunan. Oh, iya, iya. Pas rumah sakit. Ya apa Bu ya, ada lain Bu ya. Tadi saya catat dulu. Nah, Lalu sih sama ketawa. Ibu, menikah ini, Ibu pernah nggak pakai kontrasepsi Bu? Kayak gimana ya? Atau kontrasepsi itu kayak alat untuk misalnya selama berhubungan itu menggunakan kontrasepsi. Selama berhubungan itu menggunakan kontrasepsi? Tidak ya. Berarti selama ibu menikah tidak menggunakan alat kontrasepsi, tapi hamilnya baru sekarang, dia sudah 3 tahun. Padahal ibu tidak pakai kontrasepsi ya, tapi hamilnya baru sekarang. Nah selanjutnya Bu, ibu ingat nggak hari pertama haid terakhir ibu? Kalau nggak salah pas bulan 7 tanggal 2. Bulan 7 tanggal 2 Iya. 2022 ya. Iya. Bulan 7 tanggal 2 2022. Kemudian kapan pertama kali ibu merasakan ada gerakan nih di perut ibu jadinya? Di minggu bulan keempat, 4 atau enggak 5. Bulan keempat dan kelima. Terus gerakannya itu ibu pernah nggak hitung dia berapa kali gitu? Kurang dari 10 kali atau pernah lebih dari 10 Pernah kali? lebih. Lebih dari 10 kali ya. Kalau sekarang nih ibu udah dapat gitu? Kalau itu Belum. belum. Bu, kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Sebelumnya di sini ibu lihat sendiri ya, ruangannya tertutup, jendelanya juga sudah tertutup, nanti pintunya juga tertutup. Jadi udah dijamin Bu kerahasiaannya, ibu tidak perlu takut lagi. Kami menjamin semua kerahasiaan, semua data-data yang akan kami ambil. Ibu bersedia diperiksa fisik? Iya, bersedia. Ya, oke Bu, mari kita lanjut ke pemeriksaan fisik ya. Bagian kepala sama leher ibu. Sebelumnya mohon izin ibu ya, boleh ibu jilbabnya dibuka untuk pemeriksaan rambutnya? Boleh. Mohon izin bu ya. Baik ibu, sekarang saya langsung memeriksanya. Ini rambutnya hitam merata, lalu penyebarannya juga merata, tidak ada ketombe maupun infeksi kulit. Nah, baik ibu, selanjutnya saya akan memeriksa wajah ibu ya. Mohon izin bu, saya pegang ya. Pertama, baik ibu, untuk bagian wajah ibu tidak ada udim ya. Yang selanjutnya pemeriksaan mata. Baik ibu, mohon izin ya, boleh matanya ke bawah bu? Ke bawah, ke bawah. Di bawah, lihat di bawah, lihat di bawah bu. Oke, matanya lihat ke atas. Oke. Baik ibu, selanjutnya ada bercahaya ya bu. Lihat depan, lihat depan. Oke ibu, untuk matanya normal. Lalu saya akan lakukan pemeriksaan di hidung ya bu. Untuk hidungnya bersih. Lalu boleh ibu buka apa? Mulutnya. Mohon izin bu ya. Oke.
Baik Ibu, selanjutnya pemeriksaan telinga mohon izin Bu ya, saya pegang. Sakit Bu? Bersih. Selanjutnya. Sakit Bu? Tidak. Ya, bersih. Lanjut ke leher ya Bu. Sekarang saya akan memeriksa tentang kelenjar tiroid Ibu ada atau tidak. Untuk kelenjar tiroidnya tidak ditemukan. Lalu saya akan memeriksa vena jugularis, ada belendungnya atau tidak. Baik Ibu, untuk pemeriksaan kepala dan lehernya semuanya normal. Mungkin bisa langsung ke pemeriksaan selanjutnya. Selanjutnya kita ke pemeriksaan payudara Ibu. Mohon maaf sebelumnya bajunya saya buka. Ibu bisa tangannya ke atas. Di sini bentuknya simetris, kemudian warna kulitnya itu sawo mateng, bagus, dan bentuknya itu bagus. Kita semua dulu. Ibu kalau ada rasa nyeri bilang Ibu. Ini air susunya sudah keluar. Baik Ibu, tanda-tanda kehamilan itu puting susunya itu areolanya itu di sini membesar, kemudian putingnya itu menonjol. Kalau puting susunya Ibu tidak menonjol, kami akan mengarahkan bagaimana teknik melakukan cara puting susunya. Tapi ini puting susunya itu tidak menonjol, bagus sekali. Satu sekali ya Ibu. Saya mau hitung denyut jantung bayi. ...140. Saya mau periksa nadinya dulu Bu ya. Tujuh puluh. 13. Permisi nih Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bagian perut nih Ibu. Permisi nih. Perutnya Ibu Niki bagus Ibu, bagus bagian-bagiannya Ibu. Selanjutnya Ibu kita akan pemeriksaan ke leopard 1 Ibu. Permisi dulu Ibu. Nomornya Niki Bu 34 Ibu. Baik, untuk selanjutnya Ibu leopard 2 di sini Ibu.
Bu. Ini cukup bagus ini, Bu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopold ketiga. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengetahui bagian terbawah dan mengetahui apakah janin sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Di sini kita raba pada bagian bawah. Jika teraba bulat, keras dan melenting berarti itu kepala. Jika teraba bulat, lunak dan tidak melenting berarti itu bokong. Di sini yang teraba adalah bagian kepala. Kemudian kita goyangkan sedikit untuk mengetahui apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Ternyata sudah, dikarenakan kepala bayi sudah tidak dapat digoyangkan. Jika mudah digoyangkan berarti itu belum masuk pintu atas panggul. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopold keempat. Tujuannya untuk mengetahui apakah janin sudah memasuki pintu atas panggul atau belum dan mengetahui seberapa banyak janin sudah memasuki pintu atas panggul. Di sini kita minta izin untuk membelakangi ibu. Kemudian kita menyatukan kedua tangan. Jika kedua tangan dapat bertemu berarti kepala janinnya belum masuk pintu atas panggul. Jika kedua tangan sejajar dan tidak dapat bertemu berarti kepala bayi sudah memasuki pintu atas panggul. Selanjutnya kita akan mengetahui seberapa banyak kepala bayi sudah memasuki pintu atas panggul. Di sini kita menggunakan teknik perlimaan. Jika teraba 3 jari berarti 2 bagian kepala bayi sudah memasuki pintu atas panggul. Sedangkan jika teraba 2 jari berarti 3 bagian dari kepala bayi sudah memasuki pintu atas panggul. Di sini yang teraba 2/5 bagian dari kepala bayi sudah memasuki pintu atas panggul. Isi Ibu, saya pemeriksaan punggung. Maaf Ibu, bisa miring sedikit. Ya, maaf Ibu. Menghindari punggung Ibu sehat, tidak ada gangguan. Permisi Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki Ibu. Baik Ibu, kaki Ibu normal, tidak ada keluhan. Tadi bulan berapa perkiraan ibu melahirkan? Bulan 3 tanggal 9 2023. Jangan sampai lupa Bu ya. Ya. Terus untuk keluhan ibu sakit pinggang tadi normal kan udah saya jelaskan itu cara mengatasinya. Boleh ibu lanjutkan tadi dengan berolahraga. Terus nanti kalau tidur bisa miring ke kiri Bu. Jangan terlalu mengangkat beban berat, aktivitas yang berat. Terus untuk makannya tetap dijaga, tetap
tadi lebih dari 3 kali ibu makan itu tetap bu ya. Terus sayuran, buah-buahan, apalagi sudah mendekati hari persalinan, tambah darahnya juga tetap diminum. Jangan lupa buku ini juga dibaca-baca bu ya, sembari ibu istirahat, sembari ibu tidur karena ibu sakit pinggang. Jadi kan tidak terlalu banyak aktivitasnya, bisa sambil selingi baca-baca buku KIA ini supaya ibu lebih tahu nanti oh seperti ini saat saya melahirkan apa yang dilakukan. Bisa juga ibu konsultasi nanti ke saya lagi atau ke bidan terdekat di rumahnya kalau ibu bingung. Seperti itu bu ya. Nah untuk obat-obatan tadi tambah darahnya masih ada bu ya. Lagi berapa tuh bu kira-kira? Masih 2 lembar. Saya tak perlu kasih lagi bu ya. Terus karena tadi normal semua, jadi tidak ada obat-obatan lain yang akan saya berikan bu. Semuanya itu sudah normal, ME-nya juga masih. Jadi untuk obat-obatan yang lain itu tidak ada. Terus untuk konseling selanjutnya, ibu kunjungan selanjutnya, karena ini sudah mendekati hari melahirkan, ibu bisa datang seminggu lagi bu ya, untuk konseling, datang ke saya lagi untuk saya cek kembali nanti gimana keadaan ibu sebelum melahirkan. Skip. Ibu masih ingat kan apa aja yang udah saya kasih asuhannya untuk keluhan sakit pinggang? Ibu boleh mengulangi bu? Iya. Terkait keluhan sakit pinggangnya itu normal karena selama kehamilan itu bisa saja saya rasakan. Lalu tadi ibu menyuruh saya makan buah-buahan, terus makan yang sering tapi sedikit, lalu melakukan olahraga tiap pagi dan tidak mengangkat barang-barang berat. Nah ada satu lagi yang saya mau jelaskan ke ibu. Untuk tadi semua kan itu ibu dalam keadaan normal, tapi ada juga nanti ibu dalam keadaan patologis tidak normal. Contohnya itu ada pendarahan, kemudian bengkak di kaki, tapi ibu tidak mengalami itu kan tadi dalam pemeriksaan fisik juga tidak ada semua itu. Tapi ibu juga perlu mengetahui apa aja bu nanti keluhan-keluhan yang tidak normal. Ibu bisa ngerasain sendiri kalau memang ada dari semua keluhan-keluhan tidak normal itu, ibu bisa langsung datang nanti ke puskesmas, ke saya atau ke bidan terdekat bu ya. Sejauh ini ada yang ibu belum mengerti? Kalau sejauh ini sudah mengerti. Baik bu, semua pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih sudah datang ke puskesmas saya bu ya. Sampai ketemu di kunjungan selanjutnya. Semoga melahirkannya lancar sesuai dengan harapan semua. Jangan lupa juga persiapan persalinannya. Ibu sudah menyiapkan persiapan apa aja yang kalian persiapkan? Baju-baju bayi, uang. Ya, yang penting lainnya juga itu kendaraan. Terus nanti mau di mana persalinannya? RSUP. Di RSUP nanti ya. Jangan lupa bu ya, sama untuk donor darah itu juga perlu disiapkan walaupun ibu dalam keadaan normal kehamilannya. Nanti kira-kira siapa yang mau donor darahnya? Ada suami saya sama mertua saya. Mertua ibu. Nah, terus untuk KB nanti setelah ibu melahirkan, ibu ada rencana pakai KB? Iya. Ya nanti itu juga disiapkan bu ya. Dipilih mau KB apa? Kita juga konsul dulu nanti ke bidannya. Kira-kira KB apa aja yang ada? Ibu ya. Makasih bu ya.